Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Jumat 16 September tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan percayalah terus bahwa sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini Tuhan juga pasti akan memberkati, memelihara kita dengan luar biasa. Hari ini sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita seperti biasa, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita secara pribadi lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-17, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Judul renungan kita pada pagi hari ini, jangan balas kasih Allah dengan pengkhianatan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-24. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Pasal 17 ini merupakan satu unit yang utuh yang disusun begitu indah dan apik. Pertama-tama, suatu ilustrasi diberikan untuk menjelaskan apa yang secara sejarah akan dialami oleh Yerusalem. Penjelasan secara sejarah adalah tentang Zedekia yang dilantik oleh Babel untuk menggantikan Yoyakim menjadi raja atas Yerusalem. Ternyata Zedekia ingkar janji dan bermain mata dengan Firaun dari Mesir. Akibatnya, Babel datang dan menyerang Yerusalem. Zedekia akan ditangkap dan dibawa serta ditawan ke Babel. Sedangkan Firaun tidak dapat menolongnya lagi. Penjelasan yang lebih menarik dan penting adalah penjelasan yang kita dapatkan secara teologis di ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Di mata Tuhan, Zedekia juga adalah seorang yang ingkar janji. Sebagai raja Israel, dia bersama rakyatnya terikat dengan perjanjian Sinai. Seharusnya ia lebih patuh pada Tuhan, memimpin umat Tuhan serta setia kepadanya. Namun akibat ketidaktaatannya, Tuhan sendiri menjadi lawannya. Tuhanlah yang ada di balik kekalahan pasukannya di tangan Babel. Akhirnya pasal ini ditutup dengan kembali kepada bentuk ilustrasi yang serupa dengan yang ada di bagian permulaan. Hanya saja kali ini simbol Raja Wali bukan menunjukkan kepada Nebukadnezar, melainkan kepada Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang akan membangunkan kembali umatnya. Tetapi bukan lagi dengan kepemimpinan manusia yang terbatas dan penuh kelemahan, melainkan dengan sosok Mesias yang pemerintahannya bersifat universal. Sidang jemaat Tuhan, ketidaksetiaan adalah akar permasalahan umat Tuhan. Hal ini ditunjukkan dengan sikap ingkar janjinya Zedekia. Namun syukur kepada Tuhan, Tuhan kita bukan manusia yang mudah berubah, manusia yang lain di mulut dan lain di hati. Dia Tuhan yang konsisten dengan karakternya. Walau ia menghukum keras setiap pengkhianatan, kasihnya tidak berubah. Dan melalui Kristus, kerajaan Allah didirikan. Setiap orang yang percaya kepadanya bukan hanya diampuni dosanya, tapi mengalami pembaruan sehingga dimampukan untuk setia. Amin. Jadi sidang jemaat Tuhan belajar dari pengalaman Zedekia yang menjadi pengkhianat, mengingkari perjanjian yang telah dia terima bersama dengan Tuhan. Namun hanya oleh karena keinginan untuk lebih menguasai segala sesuatu secara sifat manusiawi, akhirnya Tuhan menghukum tidak hanya Zedekia, tetapi seluruh umat Israel. Karena itu sidang jemaat Tuhan, belajar dari pengkhianatan Zedekia, kiranya kita tidak menjadi orang seperti Zedekia yang membalas semua kebaikan-kebaikan Tuhan dengan pengkhianatan. Namun pada akhirnya Tuhan harus menghukum pengkhianatan yang dilakukan oleh Zedekia. Namun tetap, sekali lagi bahwa karakter Allah tidak pernah berubah. Pengkhianatan memang harus dihukum, namun dibalik semuanya, kasih Allah, penyertaan Allah, cintanya yang tulus, tetap ditegakkan demi umatnya yang luar biasa. Dan kalau kita saat ini telah menerima kasih karunia di dalam Kristus Yesus, kebaikan yang luar biasa, jangan pernah kita balas dengan pengkhianatan, dengan melakukan hal-hal yang tidak mulia dan berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi kita mulai mengingkari iman kita kepada Tuhan ketika permasalahan, persoalan datang yang bertubi-tubi, namun kita seolah melihat tidak ada jalan. Bagi seorang yang terus percaya dan bagi seorang yang terus yakin kalau Tuhan tidak pernah ingkar janji, permasalahan apapun yang terjadi dalam dirinya, dia tetap yakin Tuhan pasti memberikan solusi yang terbaik. Jangan pernah balas kasih dan kesetiaan Allah
dengan pengkhianatan. Tapi balaslah kasih Allah dan kemurahan-Nya dengan belajar terus untuk setia, taat, dan mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita dengan keras agar kita jangan membalas kebaikan Tuhan dengan segala upaya untuk mengkhianati iman kita kepada Yesus Kristus. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Amin. Manapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah karena kita percaya dan telah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan pada hari ini, maka di sana kemuliaan Tuhan pasti akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.